الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Al-Quran datang kemudian mengajarkan bahwa para nabi dan seluruh bangsa itu sebenarnya adalah bersaudara dalam satu ajaran Tuhan, yaitu tauhid. Semua agama mengajarkan satu pemahaman terhadap Tuhan yang dibawa oleh para nabi, yaitu tauhid. Apa tauhid itu? Mempertuhankan hakikat yang satu, beribadah kepada hakikat yang satu ini. Dan yang selanjutnya adalah memberitakan akan adanya sosok yang datang di akhir zaman yang disebut Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian mengajarkan tentang kebenaran Islam terhadap umat ahli kitab. Seperti itu. Itu jadi beberapa di antaranya yang kemudian disempurnakan oleh Al-Quranul Karim. Pertama tentang tauhid, keyakinan yang diajarkan para nabi terdahulu tentang Tuhan pencipta langit dan bumi yang sungguh-sungguh maha suci, sungguh-sungguh maha esa, maha tinggi. Dan yang kedua adalah Al-Quran memberikan model yang lebih sempurna daripada syariat sebelumnya, ibadah, pemerintahan, rumah tangga, hukum, militer, peperangan, ketatanegaraan, dan seterusnya. Saya kira itu sementara, silakan. Mau nanya lagi nih, kan Al-Quran itu mengakui Injil dan Taurat itu dalam Al-Quran. Jadi kenapa ya Injil dan Taurat di orang Kristen itu tidak mengakui Al-Quran? Apakah ajaran mereka sudah sempurna ataupun bagaimana? Iya, gini. Jadi ketika kita mengambil analogi ya, Orde Lama tidak pernah mengakui Orde Baru. Yang mengakui Orde Lama adalah Orde Baru. Jadi bukan Taurat dan Injil yang mengakui Al-Quran, tetapi Al-Quran yang harus menceritakan tentang Injil dan Taurat. Jangan dibalik. Itu kaidahnya tuh. Kaidahnya seperti itu. Jadi bukan seorang ayah yang menceritakan tentang anaknya. Ya, bukan kita yang belum punya anak ini yang kita menceritakan tentang anak kita yang belum ada, tetapi anak kita lah nanti yang akan menceritakan tentang bapaknya dulunya seperti apa, kan gitu ya. Nah, ketika kemudian Anda bercerita tentang Taurat dan Injil, pada dasarnya Islam maupun Kristen hari ini itu tidak bisa menunjukkan Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena Al-Quran memang menerangkan Injil itu, kitab-kitab Bani Israel itu telah disembunyikan. Disembunyikan oleh siapa? Ya, sebagian daripada ahli kitab. Sehingga sehingga Islam maupun Kristen itu tidak lagi menemukan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Terkecuali teman-teman Kristen ya mampu menunjukkan ini loh Injil asli yang datang kepada Nabi Isa, atau yang datang kepada Yesus atau Yesua atau Isa gitu. Ahi Sugi bisa melanjutkan atau teman yang lain. Bang Dewa sudah manggil saya sebentar sampai 15 menit, habis itu insya Allah kembali ke sini. Oke, siap guruku. Jadi begini ya, ketika kita mempertanyakan sebuah buku, itu kita harus lihat sampulnya dahulu. Buku apa yang mau kita baca ini? Misalnya ketika kita baca buku biologi, jangan mempertanyakan yang di luar dari itu. Jangan ingin bertanya tentang ekonomi di dalam buku biologi. Nah, ini saya kasih tahu begini. Al-Quran itu sudah melabeli dirinya. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Di situ dikatakan dalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Ini kitab petunjuk untuk orang yang bertakwa. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang boleh diajukan tentu kisarannya ini. Petunjuk ketakwaan. Jangan bertanya tentang Yesus itu lahir di mana dalam Al-Quran. Tidak seperti itu. Al-Quran bukan buku itu.
Al-Quran bukan buku sejarah. Kesempurnaan Al-Quran adalah berbicara tentang ketakwaan, keimanan, hukum-hukum atau syariat di dalam keislaman itu. Nah, begitu Bang. Lalu mengenai Injil dan Taurat, perlu diingat bahwa Injil yang ada pada Anda, Taurat yang ada pada Anda, bukanlah Injil dan Taurat yang kami imani. Karena Al-Quran sudah memberitahu Quran dan Injil yang diimani itu seperti apa. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf 157 seingat saya, di situ dikatakan mereka mengikuti Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Saya tanya kepada kawan Kristen, apakah kitab Anda berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad? Semua Kristen menjawab serentak, tidak. Nah, itu sudah mematahkan argumen bahwa Injil, Taurat, Zabur, dan Injil yang ada pada Kristen bukanlah kitab yang kita imani. Walaupun di dalamnya masih ada setitik kebenaran itu. Begitu, Bang. Oke, paham. Kebanyakan isi-isi Al-Quran itu ada hampir samanya dengan Injil dan juga Taurat itu sendiri. Tapi ada setengah jalan ceritanya itu berbeda. Macam Nabi Musa itu kan dengan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa ada juga dalam Al-Quran, Nabi Isa juga ada dalam Alkitab. Tapi jalan ceritanya itu berbeda. Jadi bagaimana itu? Kalau Injil itu sudah ala yang terbaru ini, Allah maksud kamu ya sudah tidak memakai Injil. Kenapa masih digunakan oleh orang Kristen gitu? Ya, jadi gini, seperti yang saya katakan tadi, ada setitik kebenaran di situ masih ada. Saya tidak mengatakan semua yang tertulis di dalam Bible Anda itu salah, tidak. Masih ada titik kebenaran di situ, yaitu yang berkesesuaian dengan Al-Quran. Nah, apakah ketika ada cerita yang mirip, lalu dikatakan itu menjiplak? Tentu tidak. Kalau yang namanya menjiplak itu diambil lalu diletakkan pada tempatnya. Kecuali yang menjiplak itu seperti Nabi Muhammad itu kan tidak pernah baca kitab-kitab terdahulu. Bagaimana dia bisa menjiplak dari itu? Dia tidak seperti itu. Nah, Al-Quran ini kedatangannya itu meluruskan kembali cerita-cerita yang sebenarnya sudah melenceng. Seperti contoh tentang kisah Ismail di dalam Bible. Di dalam kitab Kejadian 21 ayat 15-16. Di mana di situ Ismail yang seharusnya sudah umur 16 tahun tetapi diperlakukan seperti bayi. Padahal Ismail itu lahir ketika Abraham umurnya 86 tahun. Anda baca di dalam kitab Kejadian 16 ayat terakhir. Nah, Ishak itu terlahir ketika Abraham umurnya 100 tahun. Anda baca di dalam kitab Kejadian 21 ayat 4. Nah, yang di sini tidak masuk akal saya itu ketika Ismail dan ibunya diusir, yaitu Hagar, untuk pergi ke Beersheba, Ismail itu ditaruh di pundak ibunya. Ya. Kemudian Abraham mengambil sekribat air dan roti, lalu diletakkan di bahu Hagar beserta anaknya. Coba bagaimana mungkin anak ABG seusia anaknya Bunda Hesti ditaruh di pundak ibunya, berjalan di padang pasir yang jauhnya ratusan kilo. Kemudian ketika air di keribat itu habis, dibuanglah anak itu ke bawah semak-semak. Apakah Al-Quran mencontoh ini? Tidak. Nggak ada dalam Al-Quran seperti itu. Ya,
Kalau di Al-Quran diceritakan bahwa Ismail lahir terlebih dahulu, nanti setelah Ismail dewasa, lalu Abraham diuji oleh Tuhan untuk menyembelih anaknya. Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya. Nah, karena Ibrahim itu taat terhadap perintah untuk menyembelih anaknya, walaupun tidak jadi disembelih ya kan, nanti barulah Ibrahim itu diberi kabar gembira, yaitu lahirnya Ishak. Nah, jadi kita tidak menemukan kontradiksi cerita di dalam Al-Quran. Tapi kalau di Bible saya menemukan kontradiksi. Ismail yang umurnya 16 tahun, tapi diperlakukan seperti bayi. Ini tidak masuk akal begitu, Bang. Oh, memang ya berbeda lah ya. Ya. Jadi begini Pak, ada satu lagi aku pertanyakan. Kalau sekiranya apa ya pertanyaannya? Alkitab itu dengan Taurat itu kan dia berdasarkan sejarah dan dijadikan sebagai Alkitab. Dan Al-Quran itu yang meluruskan sejarah itu sendiri. Berarti sejarah yang ada di dalam Bible itu salah ya Pak? Lah, seperti yang saya contohkan itu tadi, apa benar? Satu lagi saya kasih contoh. Ketika cerita banjir Nuh, Anda baca di dalam kitab Kejadian 1 ayat 21. Di situ dikatakan banjir Nuh itu melanda seluruh bumi. Sehingga semua yang hidup itu mati. Hewan-hewan mati semuanya. Kecuali yang naik ke bahterannya Nuh. Tuhan memerintahkan Nuh untuk memasukkan setiap binatang itu satu pasang. Masuk ke bahtera Nuh. Ada harimau, singa, bekicot, dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan fakta, apakah benar banjir Nuh itu melanda seluruh bumi? Kalau benar, banjir Nuh itu melanda seluruh bumi, yang lamanya 120 hari, semua pasti mati yang ada di belahan bumi manapun. Kalau memang itu terjadi, bagaimana mungkin di Indonesia ada keong, ada bekicot? Apakah bekicot jalan dari Irak sana, merayap sampai ke Indonesia, bermigrasi? Ini fatal, kesalahan fatal. Ini tidak sesuai dengan sejarah, fakta. Ya, di Mesir. Mesir itu sudah mengenal peradaban ketika banjir Nuh. Arkeolog membuktikan Mesir tidak pernah terdampak banjir Nuh. Sementara Bible menceritakan ada banjir Nuh melanda seluruh bumi. Bagaimana mungkin di Indonesia ada cacing, ada keong, di Australia ada kanguru. Apa kanguru jalan dari Irak loncat-loncat gini sampai ke Australia? Tidak mungkin. Jadi banjir itu tidak melanda seluruh bumi. Tidak mungkin. Oke, saya mau jawab dulu. Ya, silakan Pak Framing. Jadi kalau Pak Sugi menggambarkan oleh karena tidak mungkin kecoak, bekicot, atau apa jalan-jalan ke Indonesia, inilah cara logika yang salah. Kenapa? Perlu nalar yang kuat dalam memahami Alkitab kami. Satu, tentu landasan binatang yang disuruh untuk dibawa ke Bahtera Nuh itu tidak dicatat binatang-binatang apa saja. Ya, khususnya tentu pastilah yang di darat umumnya. Kalau yang di laut ya nggak mungkin, karena di laut kan air, berkeriapan air ya sama. Kalau ikan ya di laut kan begitu. Sejak kapan bekicot di laut? Contoh yang di laut saya maksud. Nah ini Bukan yang saya gambarkan bekicot. bekicot Pak, jangan yang ngasih contoh di laut. Oke. Saya nggak membahas binatang yang di laut, jangan dijadikan contoh itu. Contoh bekicot. Bapak tahu bahwa Nuh memasukkan bekicot ke bahteranya? Gini, ya, Anda udah baca belum kitab Kejadian 7 ayat 21? Udah. Apa bunyinya?
Ya tentang air bah. Ya apa bunyinya coba? Apa bunyinya? Coba dibuka dulu. Bunyinya adalah bahwa Allah menyuruh binatang yang berpasang-pasangan Salah, Pak. Di Kejadian 7, dibawa ke Batra. biar nggak memakan waktu, saya bacakan aja. Dalam Kejadian 7 ayat 21. Lalu mati Gitu binasalah. Nah sekarang Bentar dulu. Anda nggak yang ngerti tadi. berpasang-pasangan, Pak, bentar. Anda salah. Biar tidak memakan apakah waktu. alasannya begitu? Pak, Anda tadi nggak ngerti apa yang Anda baca. Biar saya bacakan dulu. Dalam Kejadian 7 ayat 21, ya, lalu binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama dengan dia dalam bahtera itu, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Jadi semuanya sudah mati yang ada di bumi, baik hewan merayap, mengeriap, manusia mati semuanya. Kalau memang itu benar terjadi, pernah terjadi, bagaimana di Indonesia ada bekicot? Apa begitu migrasi dari Irak pelan sampai ke Indonesia? Ayo otak dipakai, ayo kita berlogika. Begini Pak, kalau hal bekicot yang ada di Indonesia, rasanya itu sama seperti manusia yang bermula dengan Adam dan Hawa sahaja. Iya, Semuanya Saya rasa begitu saja, iya. Oh, tidak bisa. Alasan itu nggak cocok. Oh, nggak bisa. Karena semuanya mati, Bang. Kecuali Anda mau mengatakan ada penciptaan yang kedua. Bang, Saya bisa tambahkan? Ya, silakan Bang Aristo. Jangan lari dari tema ini ya Bang Aristo ya. Ini seru nih kalau dibahas nih. Iya. Iya, boleh. Saya boleh tambahkan ya Pak Framing ya. Sugi. Putus-putus Pak Framing. Saya dulu. Putus-putus dari tadi. Silakan Bang Aristo dulu, silakan Bang Aristo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau open cam Udah belum? sepertinya Ya biar saya, Bang Aristo dulu Pak Framing, biar Bang Aristo. Silakan Bang Aristo. saya boleh ya? Suara saya terdengar ya? Ya, silakan. Jadi pertanyaan Bapak yang tadi, Bapak Aman Uwojo itu bagus. Begini ya, berbicara tentang kitab suci, Al-Quran itu memiliki kualitas dan kuantitas sebagai kitab suci. Kenapa kemudian kitab itu disebut dengan kitab suci? Saya ambil contoh sederhana. Jadi saya pakai gambaran yang ini ya. Bunda Esti bisa besarkan layar saya? Ya, anggap ini Bible, ini Al-Quran. Apa sih yang membedakan kedua kitab ini? Padahal sama-sama berbahan baku kertas. Al-Quran berbahan baku kertas, Bible berbahan baku kertas. Apa yang membedakan kedua kitab suci ini? Yang membedakan kedua kitab suci ini isi dan tulisan yang ada di dalam kedua buku ini. Al-Quran sanggup bercerita masa yang lalu, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Dan Al-Quran memiliki kualitas sebagai kitab suci. Kitab suci, dia harus berisikan tentang
ucapan Allah atau firman dari Sang Maha Pencipta, murni tanpa tercampur ucapan manusia sedikit pun di dalam. Jangan lari dulu, Aristo. Jangan Coba lari kita dulu. bandingkan. Sabar dulu, setiap saya bicara Anda selalu potong. Gimana mau tersampaikan? Maksudnya kita kan Anda sedang setuju, membahas tidak setuju? air bah. Iya, sabar dulu. Nah, inilah kebiasaan orang-orang Kristen. Ya, selalu memotong narasi dan argumentasi lawan bicaranya. Anda boleh setuju dan Anda juga boleh tidak setuju. Kan begitu. Bapak Nah, framing, saya lanjutkan. bentar ya, bagi dia peluang untuk bercakap dulu. Habiskan dulu ya, Pak. Ya silakan, Asriato. Ya. Ya, itu berbenar. Apa yang membedakan dari kedua kitab suci ini? Al-Quran murni berisikan firman Allah tanpa tercampur ucapan manusia di dalamnya, Nabi Muhammad sekalipun. Bible, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, siapa mereka? Mereka adalah manusia. Jadi, secara uji kualitas, maka Bible bukanlah kitab suci dan bukan firman Tuhan. Karena syarat yang harus terpenuhi di dalam kitab suci, dia harus berisikan ucapan dari Sang Maha Pencipta tanpa tercampur ucapan manusia sekalipun. Nah itu. Contoh, kalau tadi Abang mengatakan bahwa kenapa orang Kristen tidak beriman kepada Al-Quran? Kenapa kemudian Al-Quran beriman pada kitab-kitab suci terdahulu? Ya, karena Al-Quran adalah firman Allah, firman Tuhan, dia sanggup bercerita masa yang lalu, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Loh kok begitu loh? Kok kita protes? Sang Maha Pencipta yang bercerita. Kalau bumi ini bisa dia ciptakan, segala isi di dalam bumi ini bisa dia ciptakan, apakah mungkin, tidak mungkin dia bercerita tentang apa yang dia ciptakan itu? Contoh, apa yang menjadi tolak ukur? Misalnya di dalam kitab suci umat Kristen, ular makan debu, singa makan rumput. Ini cerita apa? Nah, perhatikan baik-baik bahasa saya. Al-Quran dan Bible, Al-Quran memiliki kualitas sebagai kitab suci karena tidak tercampur ucapan manusia di dalamnya. Ya, maka benar tadi Bang Zuma katakan, Al-Quran itu datang terakhir. Setiap yang terakhir dia mampu bercerita masa yang lalu. Jadi dia bisa bercerita tentang Taurat, dia bisa bercerita. Saya jawab dulu, udah kelamaan, Aristo, udah kelamaan kamu itu. Nah, gini. Ya udah, lanjut. Kalau kamu bilang Al-Quran yang terakhir bisa menceritakan masa lalu, itulah rendahnya pemahaman kamu tentang nilai firman Tuhan. Nilai firman Tuhan bagi kami, Aristo, adalah bahwa Tuhan itu mampu bicara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu firman Tuhan. Jadi apa yang pernah diberitahu di zaman Abraham dikasih tahu untuk zaman sekarang, bisa. Apa yang terjadi sekarang bisa dikasih tahu untuk zaman ke depan. Contoh, ketika Yesus menubuatkan bahwa bait Allah, Yerusalem, bait Allah yang sangat diagungkan oleh bangsa Israel, dinubuatkan, tidak ada satupun berdiri batu-batu di atas bangunan ini. Dan tidak akan berdiri lagi. Sampai sekarang lihat itu nubuat Tuhan Yesus. Ya, itu udah 2023 tahun yang lalu dikatakan. Sampai sekarang pun bait Allah itu nggak kebangun-bangun. Apa kurangnya uangnya orang Israel? Kurang uang apa mereka? Kurang Cerita apa sih kamu tuh? Cerita apa kamu? Nggak nyambung. kurang kekuatan senjata apa orang Israel merebut untuk bisa membangun bait Allah itu. Tetapi karena kuasa perkataan Yesus yang adalah firman yang hidup, maka sampai sekarang nubuat yang terjadi oleh Yesus itu rumah Tuhan, rumah Allah yang dianggap orang Israel, dinubuatkan oleh Yesus tidak bisa dibangun sampai sekarang. Itulah kekuasaan otoritas dari firman Tuhan.
Nah sekarang coba tunjukkan kalau kamu hanya mengakui Al-Quran sebagai pernyataan yang bisa menceritakan sebelum-sebelumnya, itu mah sejarah namanya. Nah, pantaskah Al-Quran disebut sejarah hanya menceritakan yang sudah terjadi? Kalau firman Tuhan itu menceritakan yang belum terjadi untuk terjadi, itulah firman Tuhan. Nah, ada nggak di Al-Quran seperti itu? Nggak ada kan? Bagi kami, itulah buktinya bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan. Dan Alkitab kami itu baru benar-benar firman Tuhan. Karena dia berkuasa untuk membicarakan masa kemudian akan terjadi hal-hal apa yang dilakukan. Itulah firman Tuhan. Nah, kembali kepada Sugi tadi. Sugi, kalau kamu baca di dalam Kejadian pasal 7, berfirmanlah Allah kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku. Lalu disuruhlah membawa binatang-binatang dari segala binatang, tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya, juga dari burung-burung di udara dan sebagainya. Jadi, Sugi, kalau kamu baca ayat ini artinya sebelum dimusnahkan sudah diamankan oleh Tuhan binatang-binatang yang harus dipertahankan untuk hidup. Jadi tidak semua binatang itu hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dari binatang-binatang yang diselamatkan ini di Bahtera Nuh termasuk kecoa? Berarti kalau sekarang ada kecoa ya termasuk. Ya, itu termasuk gitu loh. Nah, itu yang kamu nggak masuk logikamu di situ. Makanya kamu akhirnya membuat logikamu sendiri dan kamu tidak pahami apa arti firman Tuhan. Karena di dalam ayat yang ketiga ini dikatakan bahwa dia sudah menyelamatkan binatang-binatang hewan itu sebelumnya, gitu loh. Oke, saya jawab. Justru itu, Pak. Ya, kitab Anda mengatakan yang hidup itu tinggal yang bersama Nuh. Kejadian 7 ayat 23. Baca. Yang hidup, hewan yang hidup hanya yang bersama Nuh. Justru itu yang menimbulkan pertanyaan. Kalau memang yang hidup itu hanya yang di kapalnya Nuh, yang bersama Nuh, lalu bekicot yang ada di Indonesia, cacing yang ada di Indonesia, kecoa yang ada di Indonesia, semut yang ada di Indonesia, apakah ini melakukan migrasi dari Irak sampai ke Indonesia? Justru ya, itu yang saya tanyakan. Berarti bekicot dan cacing itu diselamatkan di bahteranya, makanya ada hidup sekarang. Itu saya setuju. Cacing, bekicot, semua binatang diselamatkan di bahteranya Nuh. Iya. Ya. Iya. Nah, kan berarti binatang ini pusatnya ada di Irak sana, tempatnya Nuh di Mesopotamia. Nah, justru itu kalau memang binatang itu setelah banjir pusatnya ada di sana, ngumpul di sana, bagaimana mungkin di Indonesia ada bekicot? Apakah bekicot itu migrasi ke Indonesia? Oke, saya jawab. Saya jawab. Nah sekarang, kamu paham nggak letaknya bumi waktu itu sama dengan kepulauan sekarang? Siapa yang bisa mengukur? Itu nggak masalah, Pak. Taruhlah dulu itu tidak menyeberang laut. Semuanya daratan dari Irak sampai ke Indonesia. Apakah bekicot migrasi gitu? Dari Irak ke sana, ke Indonesia sini? Apa seperti itu? Sama kayak Adam dan Hawa juga, Bang. Anda lupa, kalau Anda menyamakan Adam dan Hawa, kitab Anda mengatakan semuanya mati. Kecuali yang bersama Nuh. Ingat, kecuali yang bersama Nuh. Nah, jadi makanya yang bersama Nuh itu mengambil masa juga untuk berkembang. Kayak Adam dan Hawa juga ambil masa juga bertahun-tahun untuk berarti begitu migrasi gitu? Lewat padang pasir panas gitu? Cacing kan jalan dari sana ke sini? Itu ambil masa untuk mengembang, bro. Kalau berpuluh-puluh tahun mengembang bisa. Sampai 1 miliar tahun juga nggak nyampe, Pak. Mungkin burung juga yang bawakan. Hah? Ya. Burung? Astagfirullahaladzim. Cacing gimana cacing? Mungkin juga ribut ataupun bencana alam yang membawanya. Kalau kita lihat, ya,
peradaban Mesir itu sudah berkembang zamannya Nuh. Mesir tidak hancur. Tidak ada arkeolog Salah Pak yang Suki. bisa membuktikan bahwa Mesir pernah kena dilanda banjir Nuh. Dengar Tidak ada. Suki. Mesir itu belum ada di zaman Nuh. Aduh, Mesir, peradaban Mesir dimulai tahun berapa? Hah? Banjir ini tahun berapa? Ayo, kita cek yuk. Mesir itu peradaban yang terkenal adalah Firaun. Sebelum Firaun nggak ada. Ya nggak ada lah. Wah. Yang Pak, tertua, beda, Pak. Udah, Pak. Zaman Pak. Nuh dengan Anda nggak Firaun ngerti itu sejarah jauh beda, ternyata. Pak. Astagfirullah. yang Iya. tertua itu